Halo semuanya, apa kabar? Mari kita berjumpa kembali dengan Bapak di sini. Dan sebelum kita mulai, Om Swastiastu, salam rahayu buat kita semua. Nah, dalam kesempatan ini minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana itu pemerintahan yang baik, kemudian aspek-aspek pemerintahan yang baik, asas-asas pemerintahan yang baik. Namun dalam kesempatan ini kita akan beranjak kepada karakteristik pemerintahan yang baik. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini atau bahasan hari ini itu adalah bagaimana karakteristik dari good governance, kemudian implementasi good governance, peran masyarakat dalam mewujudkan good government, dan yang terakhir itu adalah peran masyarakat sipil dalam memberantas KKN. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersenang-senang sejenak ya. Kirimkan emotikonmu atau foto selfie-mu sesuai dengan ekspresimu saat ini. Nah, di sini tujuannya adalah Bapak akan tahu bagaimana ekspresimu, keadaanmu hari ini. Nah, tentu karena tadi sudah belajar matematika, tentu dengan pelajaran selanjutnya tidak akan jenuh ya. Silakan dikirim melalui grup WhatsApp. Dan pembahasan kita yaitu adalah terkait dengan karakteristik good governance. Itu akan kena juga karena kita berbicara karakteristik, itu pasti akan kena mengenai asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian aspek dan karakteristik daripada pemerintahan yang baik itu akan kena. Nah, Bapak mengingatkan kembali bahwa pemerintah yang baik menurut World Bank di sini itu adalah atau good governance itu adalah suatu pelanggaran manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Nah, dari World Bank ini juga sudah akan kena, di sana ada asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian aspek dan karakteristik daripada pemerintahan yang baik juga sudah kena. Nah, menurut United Nations Development Program, ini adalah merupakan lembaga organisasi yang ada di bawah PBB, menjelaskan bahwa good governance itu adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. Ini artinya sinergi antara swasta dan masyarakat itu terjadi hubungan yang bagus. UNDP ini adalah lembaga di bawah yang PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Aspek-aspek pemerintahan yang baik di sini diingatkan kembali. Salah satunya itu adalah hukum dan kebijakan. Aspek yang ditujukan kepada perlindungan kebebasan. Dalam artian hukum dan kebijakan itu harus sesuai dengan konsep kesejahteraan daripada masyarakat, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai output daripada negara itu sendiri. Dan tentu dalam hal ini penegakan HAM itu akan menjadi prioritas utama sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri. Kemudian pemerintahan yang baik tidak lepas dengan administratif. Administratif itu tidak hanya bukti real yang sudah dilakukan, namun itu adalah sebagai kemampuan untuk membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif keterbukaan informasi. Dalam hal ini, administratif itu adalah sebagai panduan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat sehingga arah kebijakan itu tetap terlaksana dengan lebih baik, tidak menyimpang dan tidak keluar daripada arah yang sudah ditentukan di awal atau kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. Kemudian berikutnya adalah desentralisasi dan penciptaan pasar yang kompetitif. Di sini desentralisasi dan penciptaan pasar yang kompetitif di sini tekankan bagaimana kita mampu mengelola penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Ekonomi itu adalah sebagai pusatnya atau cerminnya daripada negara itu bisa berjalan atau tidaknya. Kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari perekonomiannya dalam suatu negara itu sendiri. Nah, sekarang baru kita beranjak terkait dengan karakteristik pemerintahan yang baik. Karakteristik daripada pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Nah, tentu dalam hal ini yang disebut dengan partisipasi ya. Kemudian ada aturan hukum
itu harus adil tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh atau disebut dengan impartiali, terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Nah, transparan, adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Semua hal ini adalah sebagai bentuk karakteristik pemerintah yang baik, transparan, tidak ada informasi yang tertutup, kemudian melibatkan seluruh aspek, kemudian aturan hukumnya juga harus jelas. Nah, tentu dalam hal ini daya tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien itu juga menjadi salah satu karakteristik daripada pemerintahan yang baik. Daya tangkap yang dimaksud itu adalah sebagai dia mampu untuk memproses, diarahkan kepada untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Ada berbagai kepentingan yang muncul, disinilah dia mampu mengelola mana yang menjadi prioritas utama. Konsensus itu artinya lembaga pemerintahan harus mampu bertindak sebagai mediator, sehingga mampu membedakan untuk mencapai kesepakatan. Artinya dari kepentingan yang masuk yang berbeda-beda itu bisa diambil kesepakatan dan mampu menjelaskan kenapa ini tidak diambil. Jadi harus cerdas juga di sini secara konsensusnya untuk mengelola dan memediasi terkait dengan berbagai kepentingan yang sudah masuk. Kemudian berkeadilan, memberikan kesepakatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan melihara kualitas hidupnya. Nah, tentunya ini tidak memihak, tidak tumpang tindih dalam melaksanakan memberikan partisipasi baik laki maupun perempuan. Kemudian efektif dan efisien, ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. Nah, semua hal ini ya, seperti lagu yang kalian dengar, itu adalah untuk tanah air kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Jadi, kalau kita melihat adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, kemudian berikutnya daya tangkap, berorientasi, konsensus, berkeadilan, dan efektif efisien, ini mengingatkan kita kembali kepada konsep infrastruktur dan suprastruktur itu sendiri. Sebagaimana ada proses, ada input, ada proses, dan ada outputnya. Implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik tentu itu adalah bagaimana mampu mewujudkan efisiensi, kemudian akuntabilitas publik, perangkat hukum, sistem informasi, transparansi kebijakan. Semua ini adalah mengarah bagaimana pertanggungjawaban pemerintah, baik itu dalam bentuk informasi, hak informasi yang didapatkan, kemudian penegak hukum, itu adalah diwujudkan dengan transparan dan baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini tentu dalam mewujudkan pemerintah yang baik tidak lepas dengan peran masyarakat. Sehingga dukungan masyarakat itu menjadi hal yang utama dan penting dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Satu, melakukan pengawasan, mengefektifkan penegakan hukum, pembekalan intensif, supremasi hukum, kemudian pengaturan peradilan secara tertib dan damai, meningkatkan integrasi, profesionalitas dan tanggung jawab. Maksudnya di sini itu adalah bahwa masyarakat melakukan pengawasan, controlling. Di sana di dalam kita ingat di infrastruktur ada kelompok kepentingan dan ada kelompok penekan. Nah, di sana juga menyesuaikan di sini sebagai tuntutan masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat tentunya harus mampu mengefektifkan penegak hukum, memberikan pembekalan dan informasi kepada lembaga pemerintahan termasuk masyarakatnya sehingga arah kebijakannya tetap sama dan semuanya mengarah kepada supremasi hukum, kedudukan hukum yang tertinggi, artinya hukum yang dijadikan pedoman dalam memberikan keadilan itu. Kemudian pengaturan peralihan secara tertib dan damai. Ketika terjadi peralihan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan konsep atau sila Pancasila keempat dan dilaksanakan dengan tertib dan damai.
Nah, tentu itu adalah untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan sesuai dengan profesionalitas dan tanggung jawab itu sendiri. Dan di sini dalam peran sertanya juga ini adalah sesuai dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, itu adalah terkait dengan mengefektifkan pemberantasan korupsi. Dan sini juga mengarahkan kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, kemudian pemerintah desa juga sama-sama melaksanakan transparansi dengan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah yang baik, meningkatkan pelayanan publik sehingga terjadinya budaya kerja yang bagus, kemudian bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN dan APBD. Nah, terus bagaimana peran masyarakat sipil dalam memberantas korupsi? Tentu adalah sama kembali, yang satu itu adalah menjadi melakukan pengawasan dan melaporkan aparat yang terindikasi korupsi. Ingat, semua hal ini adalah untuk kepentingan negara kita lakukan, sebaik itu sebagai masyarakat maupun sebagai lembaga pemerintahan. Bagaimana kita berpedoman terhadap ideologi negara kita dan konstitusi kita sehingga menghasilkan output keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kalian dengar itu dapat membangunkan dan membangkitkan motivasi kalian sebagai bentuk nasionalisme dan patriotisme Anda membangun bangsa dan negara ini. Have a great day ahead. Thank you. Selamat pagi.